Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini, mari sama-sama kita isi dengan mengaji kitab Wasiatul Mustafa, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang banyak, ilmu yang manfaat, barokah, maslahat fitini wa dunya hatal akhirah. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari wasiat-wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini, dengan harapan mudah-mudahan besok kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, la yazalul mu'minu fi ziyadatin fi dinihi malam yakul al harama, wa man faraqal ulama'a mata qalbuhu wa ama an ta'atillahi ta'ala. Yang artinya, wahai Ali, sesungguhnya Islam seseorang itu akan terus bertambah kualitasnya di hadapan Allah Ta'ala selama dia tidak memakan barang haram. Dan barang siapa yang memisahkan diri dari para alim ulama, mata qalbuhu wa ama an ta'atillahi ta'ala, maka hatinya akan mati dan hatinya akan buta untuk taat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita bisa mengetahui bahwa ternyata keislaman seseorang itu bisa naik, bisa bertambah kualitasnya di haribaan Allah Ta'ala. Kapan? Malam yakul al-haroma, selama seseorang tersebut tidak memakan barang haram. Terkait dengan dampak akan makanan barang haram ini, Al-Fakir tidak akan mengulang kembali pembahasannya, sebab sudah pernah dibahas dalam pertemuan yang telah lalu. Namun setidaknya kita bisa memahami bahwa ternyata keislaman kita ini akan bertambah kualitasnya, bertambah naik terus mutu kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita betul-betul menjauhi barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang hamba, siapapun itu, baik laki-laki maupun perempuan, pejabat, rakyat, kuli, petani, pedagang, tukang, dokter, suster, apapun profesinya, semua makhluk manusia di muka bumi ini, ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ketika itu dia sudah menjadi seorang muslim. Maka ketika itu, setelah dia mengakui, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah,
dan dia meyakini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah, maka ketika itu orang tersebut sudah menjadi seorang muslim beragama Islam. Namun demikian, keislaman tersebut boleh dibilang mungkin masih baru pemula, belum ada kualitasnya secara maksimal. Mungkin Islamnya akan bertambah baik manakala dia rajin beribadah, melakukan perintah-perintah Allah dengan baik, menjauhi larangan-larangan Allah semaksimal mungkin, dengan mempelajari ilmu-ilmu agama Islam, dan juga tentunya dia menjauhi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Dengan dia rajin ibadah, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Dengan dia rajin mengkaji ilmu-ilmu keislaman, dengan dia betul-betul menjaga diri, menjauhkan dari makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, maka insya Allah apa yang diwasiatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan terjadi pada seseorang tersebut. Apa? Islamnya akan tambah baik, Islamnya akan tambah bermutu, berkualitas, baik di mata sesama manusia, terlebih di pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Malam yakul al-harama, selama dia tidak mengkonsumsi barang-barang yang haram. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, di kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini, Al-Fakir mengajak kepada diri pribadi Al-Fakir Agus Salim dan kepada para saudaraku semuanya dimanapun berada, mari bersama-sama kita betul-betul berhati-hati demi meningkatkan kualitas keislaman kita, keharibaan Allah. Maka hendaknya kita harus benar-benar menjauhi larangan ataupun makanan ataupun minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam wasiatnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajha, beliau memberikan penjelasan, barang siapa orangnya yang menjauhkan diri dari para alim ulama, maka hatinya akan mati, hatinya akan buta dari taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, bahwasannya setelah junjungan kita Rasulullah SAW itu wafat, tidak ada nabi setelah beliau, tidak ada rasul setelah beliau, karena memang beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi akhir zaman dan tidak ada nabi setelah beliau. Namun demikian, siapakah pewaris para nabi ini? Siapakah yang meneruskan estafet tongkat perjuangan Islam, yang mensiarkan Islam, menyebarkan ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu kebaikan, menyebarkan akhlakul karimah kepada halayak umat manusia? Tak lain dan tak bukan adalah para alim ulama. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Oleh karena itu, jikalau kita sebagai umat muslim yang sekarang tentunya sudah tidak ada lagi seorang nabi, saat ini pastinya sudah tidak ada lagi seorang rasul, maka untuk menambah keilmuan kita tentang Islam itu sendiri, untuk menambah bobot keilmuan kita agar ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
iman kita naik, Islam kita naik, ibadah kita meningkat. Semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, cinta kepada ilmu, dan cinta kepada akhirat, dengan menjauhi larangan-larangan Allah, maka solusinya adalah kita harus mendekatkan diri, belajar dengan para alim ulama yang ada saat ini, yang bisa kita kenali. Sebab jikalau kita menjauhkan diri dari para alim ulama, sementara beliau pemilik ilmu-ilmu Allah, meneruskan perjuangan para nabi, kalau kita menjauhkan diri, tentunya kita akan menjadi buta tentang agama Islam itu sendiri, dan hati kita akan mati. Terkait hati yang mati ini, dulu pun juga Al-Fakir sudah pernah menjelaskan dalam pertemuan yang telah lewat. Bukan hatinya yang mati, bukan kondisi fisik yang terbuat dari segumpal darah yang ada dalam dada kita masing-masing, bukan itu yang mati dan membusuk, bukan. Yang dimaksud mati hatinya adalah matinya kandungan rohani yang ada di dalamnya. Sehingga jikalau hati sudah mati, maka berat rasanya untuk diajak berbuat baik, berat rasanya untuk diajak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Itu dampak daripada jikalau kita menjauhkan diri dari para alim ulama, maka hati kita akan mati. Dengan demikian, jikalau hati kita ingin hidup dengan cahaya ilmu, dengan cahaya hikmah, maka hendaknya kita mencintai, takzim, hormat kepada para alim ulama, berguru kepada beliau-beliau, ikuti kajian-kajiannya, ikuti majelis-majelis taklimnya. Insya Allah dengan kita mencintai para alim ulama, para kiai, para habaib, kita dengarkan tausiah-tausiahnya, ya, kita dengarkan kajian-kajiannya, ikuti kajian taklimnya, maka insya Allah hati kita akan hidup. Hati kita akan hidup. Sebab apa? Karena hidupnya hati itu adalah dengan ilmu. Insya Allah, jikalau telinga kita setiap hari mendengarkan kajian keilmuan tentang agama dari lisan yang mulia para alim ulama sebagai pewaris para nabi, maka insya Allah hati kita akan hidup dengan cahaya ilmu, hidup dengan cahaya iman, hidup dengan cahaya hikmah. Jika sudah demikian, maka insya Allah kita akan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita akan merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, nikmatnya mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jikalau kita menjauh, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, hati kita akan mati dan akan buta untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah ada dua dampak bagi seorang yang memisahkan diri dari ulama. Apa? Hatinya akan mati dan dia akan buta untuk taat kepada Allah. Seandainya pun kita bukan seorang yang alim, seandainya pun kita bukan bagian dari ulama, seenggaknya kita menjadi muhibbin, pecinta kepada para alim ulama, mengikuti jejak langkahnya, mengikuti nurut apa yang jadi arahan-arahan para alim ulama. Insya Allah, ya walaupun kita mungkin orang awam, orang biasa yang tak berilmu banyak, tetapi jikalau kita cinta kepada alim ulama, mendekatkan diri kepada alim ulama, mengikuti fatwanya, mengikuti kajian taklimnya,
insya Allah kita pun juga akan mendapatkan berkah daripada alim ulama itu sendiri. Dan yang pasti insya Allah kelak di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan oleh Allah bersama para alim ulama, para kiai, para habaib yang kita cintai selama kita hidup di alam dunia. Sebab sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui, ada sebuah hadis yang sudah mutawatir. Apa? Yuhsarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu besok di hari kiamat, di yaumil ba'as, ketika dibangkitkan dari alam kubur, hendak digiring ke padang mahsyar, hendak dihadapkan mizan timbangan amal perbuatan, seseorang akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai. Manakala seseorang tersebut ketika hidup di dunia cintanya kepada selain ulama, mengidolakan artis, selebritis, mengidolakan tokoh-tokoh yang lainnya, sementara dengan para kiai, para ulama, para habaib cuek-cuek saja. Nggak ada rasa hormat, nggak ada rasa ta'zim, bahkan nggak ada rasa cinta sama sekali. Maka besok ketika dibangkitkan dari alam kubur, orang-orang tersebut pun juga akan dijauhkan dari ulama dan akan dikelompokkan, digolongkan bersama idolanya. Siapa yang menjadi idola panutan ketika hidup di alam dunia. Akan tetapi insya Allah, ya walaupun kita ini bukan ulama, kita bukan bagian dari orang-orang alim, kita orang bodoh, orang biasa, tetapi kalau kita itu selalu cinta kepada ulama, kepada kiai, kepada para habaib, kita selalu mengikuti majelis zikirnya, mendengarkan tausiah-tausiah keilmuannya, insya Allah jika kita betul-betul mencintai mereka, kita besok di akhirat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersamaan dengan orang-orang yang kita cintai. Siapa itu? Tak lain dan tak bukan adalah para alim ulama. Dan para alim ulama ini tentunya di bawah liwaul hamdi milik junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebuah keistimewaan manakala kita mau mendekatkan diri, mau hormat, takzim dan mencintai kepada para alim ulama. Insya Allah di dunia pun kita dikumpulkan dengan beliau, nanti di akhirat pun kita akan berkumpul dengan para alim ulama. Tentunya insya Allah mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita kok sebaiknya berkumpul atau mencintai dengan para alim ulama ini? Di samping jikalau kita itu menjauhkan dari ulama, di samping hati kita mati, kita akan buta daripada taat kepada Allah, lalu apa yang kita andalkan keharibaan Allah jikalau kita tidak mencintai para alim ulama? Insya Allah walaupun kita orang awam, orang biasa, kalau kita bermajlis dengan para alim ulama, insya Allah kita kebagian wanginya, kebagian berkahnya. Begitupun sebaliknya, jikalau kita menjauh dari ulama, justru kita malah mendekat, bergaul dengan orang-orang yang fasik, mendukung dengan orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah, maka kita pun juga akan kena dampak daripada dosanya. Diibaratkan sebagaimana orang dekat dengan pedagang minyak wangi, sedikit ataupun banyak, maka kita akan kecipratan bau wanginya. Begitupun jikalau kita dekat dengan tukang sate yang lagi kipas-kipas sate, sedikit ataupun banyak kita pun akan terkena dampak bau daripada asap yang dikobarkan oleh tukang sate tadi.
disinilah perlunya kita memilah dan memilih dengan siapa kita bergaul, dan tentunya kita arahkan kemana rasa cinta ini yang paling tepat. Tak lain dan tak bukan adalah mencintai para alim ulama sebagai warasatul anbiya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mencintai para alim ulama, sehingga kita bisa berteman dengan beliau-beliau, hingga hati kita jadi hidup, ilmu kita menjadi banyak, ibadah kita jadi istiqomah, dan lama-lama kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, berkat nasihat dan doa dari para alim ulama tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu saja yang Al-Fakir dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, maslahat fitini wa dunya hattal akhirah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.